Suatu hari di tengah kota, terpancar sebuah cahaya yang menandakan datangnya malapetaka. Semua orang terheran-heran dan kebingungan dengan kemunculan cahaya tersebut. Lalu terjadilah sebuah bencana bernama Dungeonbreak, di mana para monster menyerang bumi tempat tinggal para manusia. Orang-orang berteriak berlarian ketakutan. Insiden itu memakan banyak korban dan membuat banyak orang menderita. Dari banyaknya korban jiwa dalam insiden itu, ada seorang anak yang menjadi yatim piatu dan kehilangan semua yang dia miliki. Anak itu bernama Sungyeon. Dia sangat sedih dan marah karena di hari itu semua yang dimilikinya direnggut secara paksa dalam sekejap. Dengan penuh amarah, dia berencana untuk membalas dendam dan berkata, "Aku pasti akan mencincang dan membunuh para monster itu." Lalu dia berencana menjadi seorang hunter. Oke. Ini adalah manhwa baru ya guys ya. Judul aslinya Boneless Necromancer. Ini tuh menceritakan seseorang yang menjadi hunter gitu kan. Pokoknya mirip-mirip kayak Solo Leveling, tapi ini lebih keren deh kayaknya. Tapi ya kita tunggu aja ke depannya gitu. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. 7 tahun kemudian di sebuah taman peringatan bencana, terlihat Sungyeon yang merenung karena telah dikeluarkan dari pusat pelatihan hunter. Dia terlihat putus asa, impiannya untuk membalas dendam akan sirna jika dirinya dikeluarkan. Saat itu pemimpin pusat pelatihan tiba-tiba berkata, "Sungyeon, kau tak perlu datang lagi ke pusat pelatihan." Spontan Sungyeon heran dan bertanya, "Apa yang kau bicarakan? Kenapa aku diusir? Apa alasannya?" Si pelatih menjawab, "Kau tahu orang lain bisa menyelesaikan latihan mereka di sini hanya dalam beberapa bulan, lalu mereka debut sebagai hunter." Pelatih itu lalu menegaskan dengan tatapan yang merendahkan, "Kau sudah terlalu lama. Ini sudah 7 tahun sejak kau mulai berlatih di sini." Sungyeon terdiam dan menatap tajam ke arah si pelatih. Dia melanjutkan kata-katanya, "Aku akan jujur sekarang, kau tak memiliki bakat. Bahkan kau lebih tidak berguna dibanding sampah. Jika kau tetap di sini, reputasi tempat ini juga akan menjadi sampah." Sungyeon hanya terdiam tanpa sepatah kata pun karena dia sadar akan kelemahannya. Orang lain juga mulai ikut mencemoohnya dengan berkata, "Dia itu sangat bodoh. Dia tak tahu diri. Mana ada orang yang statusnya tidak meningkat bahkan setelah berlatih 7 tahun kecuali dia." Hanya dengan mengingatnya saja membuat Sungyeon sangat kesal hingga dia meremukan sebuah botol kaleng untuk melampiaskan kekesalannya. Sungyeon mulai putus asa dan berkata dalam hatinya, "Selain membuka dan memperoleh skill, bagaimana bisa statusku tidak meningkat sama sekali?" Di saat dia merasa putus asa, dia mendengar suara anak kecil yang bersemangat di belakangnya. Anak itu berbicara pada ibunya. Saat monster datang, ayah meninggal dengan gagah karena menyelamatkan orang lain. Sungyeon masih mendengarkan percakapan mereka. Lalu anak itu berkata dengan sangat keras, "Aku akan jadi seperti ayah dan tidak akan pernah menyerah." Mendengar hal itu seketika Sungyeon tersadar dan mulai membulatkan tekadnya kembali. Ibunya pun memeluk anaknya dengan bangga, tapi kemudian mereka menoleh dan ternyata di belakangnya terlihat Sungyeon yang membungkukkan badan berterima kasih pada mereka. Setelah itu tanpa mengatakan apapun, Sungyeon langsung berlari meninggalkan mereka. Dia masih terus berlari sambil berpikir, "Itu benar, aku tak akan menyerah. Aku tak akan membiarkan semuanya berakhir seperti ini." Dia berlari di tengah kota sambil membulatkan tekadnya untuk tidak menyerah. Beberapa saat kemudian terlihat hujan yang mulai turun. Sungyeon sampai di sebuah rumah dan mulai mengetuk pintunya. Pintu itu mulai terbuka perlahan-lahan dan keluarlah si pelatih dengan wajah kesal. Sungyeon memohon padanya dengan berkata, "Pelatih, tolong biarkan aku mengikuti ujian hunter sekali lagi. Aku tidak bisa menyerah seperti ini." Si pelatih menghela nafasnya dan mulai berkata dengan wajah kesal, "Hei bajingan, apa kau tidak mengerti?" Sungyeon sedikit ketakutan karena dibentak oleh si pelatih. Lalu dia melanjutkan kata-katanya, "Oh, aku tahu kau kemari karena pikir uang yang kau keluarkan itu jadi sia-sia kan? Baiklah, aku akan mengembalikan setengah uangnya." Tapi Sungyeon langsung membantahnya dengan berkata, "Ini bukan tentang uang." Kemudian tiba-tiba si pelatih memukul Sungyeon dengan sangat keras hingga dia tersungkur ke tumpukan sampah. Si pelatih itu masuk kembali ke rumahnya sambil berkata, "Bukan apa maksudmu? Kau adalah bajingan cacat yang gagal." Sungyeon hanya bisa terdiam menundukkan kepalanya. Dia terpuruk
bersimuk di tengah tumpukan sampah sambil diguyur oleh hujan yang deras. Sungyeon di sana mulai berpikir, jika saja aku punya sifat yang unik, tidak, jika saja aku punya bakat. Dia mulai terus meratapi nasibnya. Namun kemudian terdengar suara air yang jatuh dan sebuah tulisan muncul di depan matanya bertuliskan, Tower of Trial memuji kemauan kuat Anda. Sungyeon bingung dan dia berkata dalam hatinya, memuji siapa? Lalu tiba-tiba dia tertelan oleh genangan air di bawah tubuhnya. Spontan dia sangat panik dan berteriak dengan sangat keras, apa ini? Selamatkan aku! Mendengar suara teriakan itu, si pelatih keluar dari rumahnya sambil mengomel. Tapi ternyata tak ada siapapun di sana dan hanya ada tumpukan sampah. Dia kebingungan, namun kemudian dia tidak menghiraukannya dan masuk kembali sambil berkata, dasar bajingan tak berguna. Di samping itu, Sungyeon tenggelam ke dalam air tanpa dasar. Dia semakin tenggelam lebih dalam dan dia tidak bisa bernafas. Namun kemudian dia keluar dari air tersebut dan terlihat ada sebuah tulisan di depannya. Dia berpikir, Tower of Trial, apa terjadi bencana kedua? Sungyeon lalu diperintahkan untuk memilih tingkat kesulitannya dan dia akan mendapatkan hadiah yang sebanding dengan tingkat kesulitan yang dia pilih. Sungyeon menggigit bibirnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi instingnya berkata untuk memanfaatkan kesempatan ini. Kemudian dengan tanpa keraguan, dia menekan tulisan yang ada di depannya itu. Setelah itu Sungyeon tenggelam lebih dalam dan ada sebuah suara di kepalanya yang mengatakan bahwa Tower of Trial akan segera dimulai dari lantai pertama. Semua data penantang akan disimpan dan ujian akan segera dimulai. Bersiap-siaplah. Sungyeon di sana masih kebingungan dan dia tidak mengerti dengan maksud dari kata-kata itu. Lalu tiba-tiba dirinya terdampar di sebuah gurun yang sepi dengan cuaca yang sangat panas. Ia bertanya-tanya dalam hatinya, ini gurun? Terlihat sebuah pedang yang sudah disiapkan sebagai senjata. Pedang itu menancap tepat di depan Sungyeon, tapi dia masih kebingungan dan tak mengerti dengan situasinya. Kemudian suara muncul kembali di pikirannya dan memberitahukan bahwa subjek ujiannya adalah bertahan hidup dan hadiah dari misi ini adalah pelepasan sifat unik. Sungyeon berpikir, sifat unik aku telah berjuang selama ini dan sekarang aku akan bisa mendapatkannya jika aku menyelesaikan misi ini. Dia pun bersemangat dan berkata, ini gila. Sungyeon mencoba menghampiri pedang itu dan dia ingin mengambilnya. Namun tiba-tiba pasir di bawah kakinya bertambah tinggi hingga membuat dia hampir jatuh. Sungyeon sangat terkejut karena ternyata ujian tutorial dengan tingkat kesulitan yang tinggi telah dimulai. Sebuah golem pasir raksasa yang menyeramkan muncul di hadapannya. Sungyeon masih bingung sekaligus ketakutan karena dia harus bertahan melawan golem pasir itu dalam waktu 10 menit. Golem itu menginjak Sungyeon, tapi dia beruntung karena berhasil menghindarinya. Namun getaran yang dihasilkan dari langkah kaki golem itu membuat dia hampir jatuh. Dan di saat itu dia kembali dikejutkan dengan tulisan yang ada di hadapannya. Di sana tertulis bahwa hukuman jika gagal dalam misi ini adalah mati. Sungyeon masih berlari terbirit-birit menghindari serangan demi serangan dari golem itu. Dia sudah sangat kelelahan dan dia berpikir, bisakah aku melarikan diri dari golem pasir dengan cara berlari seperti ini? Golem itu terlihat sangat lambat, namun kekurangannya itu tertutupi oleh ukuran dan langkahnya yang besar. Sungyeon masih terus berlari dan dia sebenarnya tahu bahwa mustahil baginya untuk berlari terus-menerus dalam waktu 10 menit dengan stamina yang dimilikinya. Sungyeon masih tetap memegang pedang yang telah dia dapatkan. Sambil terus berlari dia berkata dalam hatinya, dunia ini memberiku pedang dan menyuruhku untuk bertahan hidup. Aku harus memilih antara mati karena melarikan diri atau mati karena bertarung. Dia masih belum bisa menentukan pilihannya dan kemudian terbayanglah orang-orang yang mengejek dan mencemooh dirinya. Dia lalu berteriak dengan keras, sialan. Sungyeon membayangkan golem itu adalah orang yang selalu mengejeknya. Lalu dia mencengkram giginya dan berkata, apa aku akan mati menyedihkan dengan hanya melarikan diri saja? Dia mengubah arah berlarinya sambil berkata, tidak, aku telah 7 tahun berlatih untuk mencoba menjadi hunter. Secara teori aku yakin bahwa aku lebih baik daripada para hunter di lapangan. Dia berlari sambil sesekali melihat ke arah golem yang mengejarnya. Sungyeon melihat sebuah batu merah pada golem itu dan dia tahu bahwa itu adalah intinya. Sungyeon juga sadar bahwa letak inti golem itu sangatlah sulit diraih. Namun dia tidak menyerah dan dia mulai mencari cara untuk menghancurkan inti itu. Sungyeon memancing golem itu untuk mengikutinya menaiki sebuah bukit pasir. Dan setelah sampai di puncak bukit itu, Sungyeon pun melompat.
Golem itu juga mengikutinya, tapi karena golem itu tidak memiliki akal, dia langsung terlempar dari puncak bukit karena ketinggian medan yang tiba-tiba berubah. Sedangkan Sungyeon dia segera menancapkan pedangnya pada bukit itu untuk menahan dirinya agar tidak jatuh. Sungyeon akhirnya berhasil membuat golem itu terjatuh dan dia berhasil menciptakan sebuah celah di mana inti dari golem itu menjadi terlihat jelas dan mudah diraih. Sungyeon segera turun dari bukit dan dia melompat. Dia berhasil mendarat di atas tubuh golem itu, tepat di dekat intinya yang berwarna merah. Sungyeon mulai bangun dan tanpa pikir panjang, dia langsung memukul inti golem itu untuk menghancurkannya. Tapi ternyata inti itu sangat keras sehingga pedang Sungyeon terpental kembali. Namun setidaknya Sungyeon berhasil membuat inti itu retak dan dia hanya butuh satu kali dorongan lagi untuk menghancurkannya. Tapi kemudian golem itu menyadari keberadaan Sungyeon. Sungyeon panik dan dengan terburu-buru dia berusaha menghancurkan inti golem itu. Tiba-tiba dia tertangkap oleh golem itu sesaat sebelum melancarkan serangan. Sungyeon sangat kesakitan karena dicengkram dengan kuat oleh golem itu. Dia membayangkan wajah orang-orang yang meledeknya dan karena itulah dia tidak menyerah dan mulai mengangkat kembali pedangnya. Sungyeon sangat kesal dan dia berteriak, "Diamlah bajingan!" Dia melemparkan pedangnya dengan sekuat tenaga. Alhasil pedang itu tertancap tepat di inti si golem. Golem itu mengerang kesakitan. Lalu muncul sebuah suara dalam pikiran Sungyeon yang mengatakan, "Selamat, Anda telah berhasil menghancurkan core golem pasir dengan sisa waktu 7 menit dan Anda telah menyelesaikan ujian tutorial." Lalu golem itu pun hancur seketika dan Sungyeon pun terjatuh ke tumpukan pasir. Sungyeon mulai bangun dan dia berkata dalam hatinya, "Apa aku melakukannya? Apa aku membunuh golem pasir?" Sungyeon lalu tersenyum karena puas telah mengalahkan sebuah golem pasir yang pertama kali dijumpainya. Dengan sangat bangga dia berdiri dan berkata, "Aku selamat." Lalu muncul banyak sekali tulisan yang menuliskan hadiah-hadiah yang didapatkan oleh Sungyeon karena telah berhasil menghancurkan golem itu. Sungyeon sangat terkejut, dia tak bisa mengeluarkan suaranya. Sambil menatap tulisan di hadapannya, dia berkata dalam hati, "Aku tidak mempercayainya. Aku telah bekerja keras selama 7 tahun. Satu-satunya yang kudapatkan hanyalah ejekan dari orang-orang di sekitarku." Tapi sekarang dia telah membuka sifat unik dan dia telah memperoleh gelar sebagai Necromancer. Sungyeon sangat senang karena sekarang dia bisa menjadi seorang hunter. Namun Sungyeon sadar bahwa semua ini hanya bisa terjadi jika dia selamat dan semua ini tak akan berarti jika dia mati. Tiba-tiba Sungyeon pun terkejut, matanya tak bisa berkedip. Dia melihat sebuah kabut hitam yang berkumpul di satu tempat. Sungyeon kebingungan dan berkata, "Apa ini? Apa kabut hitam ini berkumpul di tempat golem yang sudah mati?" Dia pun mencoba menyentuh kumpulan kabut itu dan kemudian muncul sebuah tulisan yang memberikan pilihan. "Apakah Anda ingin menyerap spirit dari golem pasir?" Sungyeon masih ragu, dia berpikir, "Spirit? Menyerap? Apa kabut hitam ini juga bisa menjadi sifat unik untukku?" Lalu dia mencoba memilih untuk menyerap kabut hitam itu yang merupakan spirit dari golem pasir. Dan tiba-tiba kabut hitam itu mulai mengarah pada tubuh Sungyeon. Di sana dia panik karena dia masih tidak mengerti dengan apa yang akan terjadi. Kemudian sebuah pemberitahuan muncul bertuliskan, "Anda telah menyerap spirit dari golem pasir. Kemahiran Anda meningkat sebesar 7%. Kabut hitam itu masih terus masuk ke dalam diri Sungyeon dan dia mulai merasakan sesuatu yang mengalir dalam tubuhnya. Tapi tiba-tiba dia panik karena sebuah bola merah mencoba masuk ke dalam dirinya. Sungyeon tidak bisa menghentikan bola merah itu dan akhirnya bola merah itu pun masuk ke dalam tubuhnya. Saat bola merahnya telah masuk, Sungyeon bertanya-tanya dalam hatinya, "Aku bisa merasakan spirit itu. Apa itu berarti aku bisa menyimpan dan menggunakannya?" Sungyeon lalu memejamkan matanya dan berkonsentrasi untuk mencoba kekuatan barunya. Setelah dia membuka matanya, dia terkejut karena tubuhnya sekarang bersinar sambil dikelilingi oleh pasir dan muncul sebuah tulisan memberitahukan bahwa statusnya telah meningkat secara permanen. Sungyeon masih tidak menyangka dia bisa merasakan spirit seolah mengisi ulang energinya dan statusnya juga telah naik. Dia ingat bahwa selama 7 tahun lamanya dia berlatih, dia tak pernah bisa meningkatkan statusnya. Namun sekarang hanya dengan mengalahkan sebuah golem, statusnya bisa naik dengan instan. Kemudian sebuah papan hologram kembali muncul, memberitahukan status dan semua skill yang berhasil diperolehnya. Sungyeon sangat senang dan dia berpikir, "Jika aku kembali dengan skill ini, aku yakin aku akan bisa menjadi seorang hunter." Tak lama kemudian sebuah portal menuju ruang tunggu muncul di depan Sungyeon. Dia sempat ragu untuk masuk, namun dia memutuskan untuk masuk ke dalam portal itu.
Kini dia telah sampai di ruang tunggu, namun karena tubuhnya sangat lemas, dia terjatuh karena kehabisan tenaga. Dia tersungkur tak berdaya di ruang tunggu sambil berkata, "Sial, lukaku lebih buruk dari yang kukira." Namun kemudian sebuah cahaya hijau menyelimuti tubuhnya dan dia sedikit panik. Tapi ternyata cahaya hijau itu menyembuhkan semua lukanya hingga dia bisa berdiri kembali. Sungyeon berjalan menuju tempat tidur yang ada di sana sambil bertanya-tanya, apa tubuhku akan selalu dipulihkan setelah ujiannya berakhir. Dia pun menaruh pedangnya dan berbaris di atas tempat tidur. Di sana dia berpikir, apa yang harus kulakukan sekarang? Apa aku bisa kabur dari tempat ini? Tapi untuk alasan apa tower ini memanggilku? Lalu Sungyeon terkejut karena muncul kembali beberapa tulisan yang memberitahukan perintah untuk membuka inventorinya. Dia mulai bangun dengan kebingungan dan berkata, "Hah? 5 kata perintah?" Tapi kemudian dia menampar wajahnya sendiri sambil berkata, "Baiklah, aku harus fokus untuk bertahan hidup sekarang." Lalu papan itu juga memberitahukan bahwa ujian lantai kedua akan dimulai dalam 1 hari lagi. Sungyeon masih terus menatap papan itu sambil berkata, "Aku tahu pasti ada lebih banyak ujian nantinya." Lalu tiba-tiba dia masuk ke dalam sebuah komunitas yang berisi percakapan orang-orang yang masih kebingungan dengan semua yang telah terjadi. Sungyeon berkata dalam hatinya, "Semua orang dalam komunitas ini kebingungan. Sekarang aku tahu bahwa yang diseret ke dalam permainan ini bukan hanya diriku, dan bahkan seseorang yang bukan hunter pun ikut terseret ke dalam sini." Namun kemudian seorang admin tiba-tiba masuk dalam komunitas itu. Admin itu mulai mengirimkan pesan yang merupakan informasi penting untuk semua peserta yang telah menyelesaikan ujian tutorial. Sungyeon menyimaknya dan berpikir, informasi penting, aku harus bisa mengingat semua informasi yang akan disampaikannya. Lalu admin itu mulai menjelaskan bahwa setiap ujian selesai, peserta yang lolos akan mendapatkan poin. Poin-poin itu digunakan sebagai mata uang dalam Tower of Trial dan bisa untuk membeli segala hal. Namun juga sebaliknya, jika seorang peserta tidak memiliki poin, maka dia tidak akan bisa mendapatkan apapun. Lalu Sungyeon berpikir dan membayangkan jika dirinya tidak memiliki poin dan tak bisa membeli air, maka dirinya pasti akan sangat kelaparan dalam Tower of Trial. Setelah itu admin langsung keluar dari komunitas. Sambil memegang kepalanya, Sungyeon berkata dalam hatinya, "Kupikir aku akan bisa menjadi hunter dan kembali ke duniaku. Tapi sepertinya itu tidak akan mudah." Dia pun melihat pedang yang telah digunakannya dan dia berpikir, "Aku tidak bisa menjalani semua ujian ini hanya dengan bermodalkan pedang saja." Lalu dia membuka toko dan dia membeli sebuah perisai. Sungyeon mulai berlatih menggunakan pedang dan perisai yang telah didapatkannya. Sambil terus melakukan latihannya, dia berpikir, "Aku tahu semua hunter yang terseret ke sini telah kehilangan status mereka, tapi mereka tidak akan kehilangan pengalaman dan hal-hal yang telah mereka pelajari sebelumnya. Jika aku tidak berjuang dengan keras, aku tak akan pernah bisa setara dengan mereka." Beberapa saat kemudian terlihat Sungyeon yang terkapar karena kelelahan setelah melakukan latihan yang panjang. Tapi tiba-tiba sebuah cahaya hijau kembali muncul menyelimuti dirinya. Ternyata cahaya hijau itu akan selalu memulihkan tubuh peserta selama berada di ruang tunggu. Namun sayangnya cahaya hijau itu tidak bisa menyembuhkan rasa lapar dan sekarang Sungyeon mulai kelaparan. Dia kemudian membuka inventorinya. Di sana terlihat semua item yang telah dia dapatkan untuk persiapan menghadapi ujian kedua. Tapi ia baru ingat bahwa poinnya hanya tersisa 40 poin. Setelah memberi beberapa benda, dia berpikir, "Aku harus mendapat bonus. Jika tidak, aku tak akan bisa bertahan hidup." Tak lama kemudian sebuah papan muncul kembali memberitahukan bahwa ujian lantai kedua akan dimulai dalam 17 menit 17 detik. Sungyeon di sana tak mengira kalau waktu akan berlalu begitu cepat. Bahkan komunitas obrolan pun sekarang menjadi sepi karena ujian kedua akan segera dimulai. Sungyeon mulai ragu dan berpikir, apa aku akan bisa bertahan hidup untuk sekarang? Tapi kemudian dia memantapkan tekannya dengan berkata, "Tidak, aku akan bertahan hidup. Aku pasti bisa kembali." Hitungan mundur pun dimulai dari angka 10, lalu 3, 2, 1. Dan muncullah tulisan menanyakan kesiapan para peserta. Tanpa pikir panjang, Sungyeon langsung menyetujuinya dan sebuah portal muncul di depannya. Dia masuk ke dalam portal itu dan dia tiba di sebuah hutan lebat yang merupakan lokasi ujian kedua untuk Tower of Trial tingkat sulit. Sungyeon sedikit terkejut karena lokasinya sekarang adalah hutan lebat dan sangat berbeda dengan lokasi gurun di ujian pertama.
Misi untuk ujian kedua ini adalah pembunuhan. Sungyeon harus bisa membunuh pemimpin suku Ok dalam waktu yang telah ditentukan. Sungyeon kemudian tiba di sebuah tebing dan di sana dia melihat sebuah desa yang sangat ramai. Sungyeon terkejut karena desa itu adalah tempat tinggal suku Ok dan di sana terlihat banyak sekali Ok yang berjaga di setiap ujung desa. Sungyeon kebingungan dan berkata, "Jadi mereka ingin aku pergi ke tempat yang sangat berbahaya itu? Bagaimana caraku untuk membunuh pemimpinnya?" Sungyeon melihat adanya beberapa Ok penjaga yang sudah berjajar di sekitar desa. Dia mencoba untuk mendekati para Ok itu sambil mengendap-endap untuk mendapatkan informasi lebih banyak tentang desa Ok yang harus dia serang dalam ujian kedua. Berdasarkan pengetahuannya yang sudah berlatih lebih lama dari hunter lain di dunia nyata, Sungyeon tahu bahwa seorang Ok Hunter akan selalu ada di dalam sebuah kelompok Ok yang terdiri dari Ok penjaga. Sungyeon sangat mengetahui kalau kemampuannya belum cukup untuk mengalahkan seekor Ok Hunter. Dia akan sangat kesulitan jika harus bertemu dengan Ok Hunter. Sedangkan di dalam desa itu pastinya ada banyak sekali Ok Hunter yang tidak akan membiarkan pemimpin mereka dibunuh dengan mudah. Normalnya dibutuhkan sebuah kelompok party yang terdiri dari hunter peringkat E untuk mengalahkan semua Ok termasuk para Ok Hunter di dalamnya. Namun Sungyeon juga tahu kalau hal itu tidak mungkin bisa ia lakukan karena bagaimanapun ujian kedua ini adalah sebuah ujian yang mengharuskan untuk berjuang sendirian. Karena hal itu Sungyeon pun berpikir untuk mundur sementara sambil memikirkan rencana apa yang bisa ia lakukan untuk menyelesaikan ujiannya. Dia mencoba untuk melihat ke setiap benda yang ada di sekitarnya dan dia tersenyum ketika dirinya berhasil menemukan sesuatu yang mungkin bisa ia gunakan untuk menghadapi para Ok yang menjaga pemimpinnya. Beberapa waktu kemudian setelah Sungyeon berhasil menjauh dari desa, dia telah mengumpulkan beberapa kayu bakar karena ada sesuatu yang ingin ia coba lakukan dengan inventory miliknya. Sungyeon pun kemudian membakar salah satu dari kayu bakar tersebut. Dia mencoba untuk memasukkan kayu yang telah terbakar itu ke dalam inventory miliknya dan dia sangat penasaran apakah hal itu benar-benar bisa dilakukan atau tidak. Mengejutkannya ternyata sesuatu yang ingin ia coba itu berhasil. Sungyeon berhasil memasukkan sebuah kayu yang terbakar ke dalam inventorinya dan api itu akan terus menyala selama ia menyimpannya dalam inventory tersebut. Mengetahui bahwa percobaannya berhasil, tentu saja Sungyeon sangat senang. Langkah pertama dari rancangan rencana yang ingin ia lakukan kini telah tersedia dan hal itu membuatnya yakin kalau dia akan berhasil menyelesaikan ujian kedua tersebut. Keesokan harinya di saat matahari telah kembali menampakkan wujudnya, di saat itulah rencana Sungyeon akan segera dilancarkan. Sungyeon tahu kalau meskipun para Ok ini terlihat seperti makhluk bodoh dan pemalas, namun sebenarnya mereka adalah makhluk yang cukup pintar karena Ok Hunter dari desa mereka kebanyakan akan pergi berburu di pagi hari untuk mengamankan stok persediaan mereka. Sungyeon memperhatikan setiap gerak-gerik dari para Ok itu. Dia melihat sejumlah Ok Hunter yang pergi dari desanya dan dia tahu bahwa para Ok Hunter itu akan kembali ketika perburuan mereka selesai di sore hari. Sungyeon kini tahu bahwa dirinya memiliki waktu yang cukup banyak untuk menjalankan rencananya. Dia tidak memiliki kekuatan yang besar dan bahkan dia juga tidak memiliki seorang rekan pun yang mampu bekerja sama dengan orang lemah seperti dirinya. Oleh karena itu satu-satunya cara yang bisa Sungyeon lakukan untuk membantai desa Ok dan membunuh pemimpinnya adalah dengan menggunakan api yang mampu membakar hangus desa sekaligus dengan skala cakupan yang sangat besar. Sekali lagi Sungyeon tidak tahu apakah rencananya itu akan benar-benar berhasil atau tidak. Hanya satu kali kesempatan yang ia miliki dan jika dia gagal tentunya dia akan langsung bertemu dengan ajalnya. Namun meskipun begitu Sungyeon tetap bertekad untuk menjalankan rencananya. Dia berpikir bahwa lebih baik mati setelah mencoba daripada harus menyesali kegagalan yang bahkan tidak pernah ia coba untuk lakukan. Setelah beberapa saat berlalu terlihat para Ok penjaga yang meninggalkan pos milik mereka. Sungyeon tentu saja memperhatikan semua itu. Dia tahu kalau para Ok penjaga tidak akan terus-menerus berada di posnya karena mereka akan pergi sesekali ke pemukiman desa untuk makan ataupun istirahat. Di saat pos penjagaan desa telah dikosongkan, Sungyeon pun mulai berlari mengelilingi desa sambil melemparkan kayu bakar yang telah ia simpan di dalam inventorinya. Satu persatu kayu bakar mulai ia sebarkan di sekitar desa. Dia telah menyiapkan banyak sekali kayu bakar di dalam inventorinya hingga pada akhirnya hutan di sekitar desa pun mulai terbakar setelah Sungyeon dengan sengaja melemparkan setiap kayu bakar yang ia punya. Sontak ketika melihat api yang tiba-tiba menyebar di sekitar desa, para Ok pun mulai kepanikan. Mereka tidak menyangka akan terjadinya kebakaran hebat di desa mereka ketika para Ok Hunter pergi berburu dan hal itu membuat mereka terkurung di dalam kandang api yang dibuat oleh Sungyeon.
Dengan mengurung desa Ok menggunakan api, Sungyeon tidak perlu khawatir tentang kembalinya para Ok Hunter yang sedang pergi berburu. Dia hanya perlu menjalankan semua rencananya dan membunuh para Ok secara diam-diam sebelum ras kuat bernama Ok Hunter itu kembali ke desanya. Para Ok yang berada di desa saat ini sedang sibuk untuk memadamkan api yang mengelilingi mereka. Sungyeon melihat dua orang Ok pekerja yang sedang membawa sebuah wadah menuju sungai untuk mengambil air yang akan mereka gunakan untuk memadamkan api di desa mereka. Tak berselang waktu lama, mereka pun akhirnya sampai di tepi sungai. Para Ok pekerja itu mulai mengambil air dari sungai tersebut dan tanpa mereka sadari kalau ternyata Sungyeon telah menunggu di tempat itu untuk menyergap mereka secara diam-diam. Namun tentunya Ok itu tidak sepolos yang semua orang kira. Dia tetaplah seekor monster yang memiliki insting akan keadaan di sekitarnya. Dia sempat menyadari adanya seseorang yang sedang berdiri di belakang punggungnya. Namun hal itu justru terlambat karena Sungyeon langsung menikam Ok tersebut tanpa memberikan kesempatan sedikit pun. Ketika Sungyeon telah berhasil membunuhnya, Ok itu tiba-tiba mengeluarkan semacam energi dari dalam tubuhnya. Energi itu perlahan-lahan terhisap ke dalam tubuh Sungyeon dan di sana dia mendapatkan sebuah notifikasi tentang peningkatan stamina yang ia peroleh setelah dirinya berhasil menghabisi seekor Ok. Tapi ternyata pembunuhan itu tidak selancar seperti yang telah Sungyeon bayangkan. Dia tiba-tiba didatangi oleh seorang guardian Ok yang memiliki tubuh besar. Sontak Sungyeon pun segera bergerak dari tempat asalnya. Dia mencoba menghindari serangan guardian Ok yang dihantamkan kepadanya. Namun hal itu tetap tidak bisa ia lakukan. Hingga dia pun pada akhirnya harus menahan serangan tersebut menggunakan kemampuan fisik serta persenjataan yang seadanya. Namun anehnya Sungyeon juga di sana sangat terkejut. Dia tidak mengira kalau dirinya akan bisa menahan hantaman kuat seperti itu. Dan yang membuat ia bisa melakukannya adalah karena adanya sebuah absorb pelindung sebagai atribut dari senjata yang ia miliki. Berkat hal itu Sungyeon kembali mendapatkan peningkatan atas kekuatan dan kecepatannya. Dia seolah mendapatkan sebuah skill dan peningkatan baru ketika dirinya melakukan sesuatu yang baru. Hingga akhirnya dia kembali bersiap untuk menyerang Guardian Ok dengan memanfaatkan hal tersebut. Dengan pertarungan yang cukup melelahkan, Sungyeon entah bagaimana bisa mengalahkan Guardian Ok yang mendatanginya. Dia kembali mendapatkan beberapa peningkatan pada atribut miliknya dan statusnya juga meningkat secara bertahap ketika dia berhasil mengalahkan satu persatu Ok yang mencoba untuk menghadangnya. Stamina dalam tubuhnya kini telah meningkat drastis. Dia cukup terkejut dengan hal itu, namun dia juga kini sangat yakin kalau dirinya mungkin akan benar-benar bisa menyelesaikan ujian kedua. Setelah mengalahkan Ok Guardian di tepi sungai, Sungyeon pun mulai melanjutkan kembali rencananya. Dia harus segera menghabisi pemimpin dari suku Ok sebelum para Ok Hunter kembali ke desanya, hingga dia hanya harus mengalahkan setiap Ok pekerja yang mencoba untuk menghalanginya. Tapi tentunya beberapa Ok pekerja saja kini tidak akan cukup untuk menghentikannya. Sungyeon menyadari adanya Guardian Ok di antara para Ok pekerja tersebut, dan dia juga tidak melewatkan tentang adanya seorang Elder Ok atau Ok penyihir yang memperkuat pertahanan mereka. Berkat kecepatan dan stamina yang telah meningkat, Sungyeon berhasil menerobos barisan Ok dengan sangat mudah. Dia bahkan tidak mengeluarkan keringat sedikit pun, seolah semua hal itu memang benar-benar adalah hal yang mudah bagi dirinya. Namun tanpa disangka, muncul seekor Ok Guardian dari balik Ok pekerja yang baru saja ia tebas. Ok Guardian itu tanpa berbasa-basi langsung mengayunkan senjatanya ke arah Sungyeon. Hingga Sungyeon pun tak bisa melakukan apapun lagi selain menahan serangan tersebut menggunakan perisai butut yang telah ia beli sebelumnya. Hantaman dari serangan itu sangatlah kuat. Tulang lengan dari Sungyeon bahkan mendapat kerusakan, padahal dia telah menahan serangan tersebut dengan perisai yang ia miliki. Tapi justru karena hal itulah Sungyeon kembali menyadari sesuatu. Dia sadar kalau saat ini tidak ada lagi yang menjaga pemimpin dari suku para Ok, karena satu-satunya halangan yang menjaganya kini sedang berhadapan satu lawan satu melawan dirinya. Sungyeon sedikit mengambil langkah mundur untuk sesaat, lalu dia kembali menerjang ke arah Guardian Ok sambil menghindari setiap serangan yang diarahkan kepada dirinya. Dengan pergerakan yang cukup halus itu, Sungyeon berhasil menusuk jantung Guardian Ok terkuat yang menjadi satu-satunya penghalang baginya untuk menghabisi pemimpin desa Ok. Sungyeon berhasil memenangkan pertarungan. Dia terlihat sedikit ngos-ngosan, namun dia tetap berhasil menghabisi Guardian Ok terkuat itu menggunakan kekuatannya sendiri tanpa bantuan dari item apapun selain dua buah senjata busuk milik dirinya. Di tengah Sungyeon yang masih mencoba untuk memastikan kondisi tubuhnya, seekor Elder Ok tiba-tiba menembakkan sihir berelemen api ke arahnya. Tembakan sihir itu tepat mengarah pada Sungyeon, hingga Sungyeon sekali lagi harus menahan serangan tersebut menggunakan perisai butut miliknya. Elder Ok itu mengira kalau Sungyeon pastinya telah hangus terbakar oleh sihirnya. Namun dia terkejut ketika dirinya melihat kalau Sungyeon ternyata masih berdiri dengan tegak meskipun telah menerima serangan berskala besar dari dirinya. Tanpa disangka, ternyata Sungyeon kembali
kembali mendapatkan keterampilan setelah ia memaksakan dirinya untuk menerima serangan kuat seperti itu. Dia mendapatkan skill baru yang membuatnya tahan terhadap api dalam ukuran tertentu. Sungyeon dengan hanya modal nekatnya masih bisa berdiri di tengah pertempuran, dan di sana dia merasa kesal hingga dirinya benar-benar ingin mencabik-cabik si Elder Oak yang baru saja menembakkan sihir kepadanya. Kini tak ada lagi siapapun yang bisa melindungi si Elder Oak. Sungyeon telah membantai semua Oak Guardian yang ada di desa. Sedangkan para Oak Hunter saat ini masih belum bisa kembali karena hutan di sekeliling desa telah terbakar hebat. Si Elder Oak tidak memiliki kekuatan fisik sehebat para Oak Guardian ataupun para Oak Hunter. Dia menjadi pemimpin dari suku Oak hanya karena memiliki kekuatan sihir yang cukup besar hingga dia disebut sebagai Elder Oak. Oleh karena itu, satu-satunya yang masih bisa ia lakukan saat ini adalah menyiapkan kembali serangan berupa sihir melalui tongkat yang dipegangnya. Dia mengarahkan sihir itu ke arah Sungyeon, namun tepat pada saat itu Sungyeon langsung menebas kedua lengan milik si Elder Oak hingga lengannya itu melayang di udara bersama dengan tongkat yang sebelumnya ia pegang. Si Elder Oak saat itu mulai mengerang kesakitan. Dia kehilangan kedua lengannya dalam sekejap, dan saat ini dia sudah tidak lagi memiliki apapun yang bisa ia gunakan untuk melawan Sungyeon. Penampilannya kini terlihat semakin menyedihkan. Darah terus bercucuran dari bekas potongan di kedua lengannya, dan wajahnya masih terlihat seolah dia tidak bisa mempercayai apa yang sebenarnya telah terjadi kepada lengannya tersebut. Karena saat ini dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Di sana si Elder Oak pun mulai berlari terbirit-birit menuju rumah miliknya yang masih tersisa di dalam desa. Sungyeon melihatnya dengan tatapan yang penuh kebencian, namun dia justru mengikuti si Elder Oak dengan berjalan santai sambil membawa sebuah pedang tanpa mengkhawatirkan kalau si Elder Oak itu akan bisa kabur dari dirinya. Di depan pintu gubuk yang hanya ditutupi oleh sebuah kain itu, Sungyeon mengayunkan pedangnya untuk melihat ke dalam gubuk milik pemimpin dari suku Oak. Ketika Sungyeon melihat ke dalam, matanya tiba-tiba terbuka lebar seolah ia tidak menyangka dengan apa yang ia lihat. Si Elder Oak di sana sedang terduduk sambil dipeluk oleh kedua bocah Oak yang masih sangat kecil. Salah satu dari bocah Oak itu menghampiri Sungyeon dengan tubuh yang gemetaran. Dia perlahan-lahan meraih salah satu kaki milik Sungyeon sambil mengucurkan air mata seolah dia ingin meminta pengampunan kepada Sungyeon agar tidak membunuh si Elder Oak. Sungyeon tentu saja menyadari wajah memelas dari bocah Oak itu. Dia hanya diam saja tanpa mengatakan apapun, sebab bocah Oak itu mengingatkannya kepada peristiwa beberapa tahun yang lalu di mana para monster menginvasi dunia dan membuat kedua orang tuanya harus kehilangan nyawa. Namun ternyata wajah memelas dari bocah Oak itu hanyalah acting belaka. Dia perlahan-lahan mulai mengeluarkan sebuah belati yang ia sembunyikan. Lalu dia berniat untuk menikam Sungyeon dengan menggunakan belati yang disembunyikannya tersebut. Tapi Sungyeon tidak selemah itu. Dia menyadari kalau bocah Oak itu pasti memiliki niat terselubung ketika dia bertingkah seolah meminta ampunan. Sehingga dia pun bisa menghentikan tikaman dari bocah itu dengan cara menghajar kepalanya sampai hancur menggunakan gagang pedang yang masih ia pegang. Bocah Oak itu seketika tewas di tempat. Sungyeon sejak dari awal tidak pernah berniat untuk memberikan ampunan sedikit pun, dan hal itu membuat si Elder Oak dan juga bocah lainnya marah dengan menerjang kembali ke arah Sungyeon. Namun tentu saja seekor bocah Oak dan juga Elder Oak yang telah kehilangan lengannya sama sekali bukan ancaman bagi Sungyeon. Dia menebas mereka dengan begitu cepat hingga akhirnya Sungyeon mendapatkan notifikasi kembali yang mengatakan bahwa dirinya telah berhasil menyelesaikan ujian kedua dari Tower of Trial. Beberapa waktu berlalu sejak selesainya ujian kedua, Sungyeon kini telah kembali ke ruang tunggu sambil memeriksa keadaan dari perisai miliknya yang saat ini telah hancur akibat pertarungannya melawan para Oak. Sungyeon benar-benar bersyukur karena bisa melewati ujian itu, karena dia sangat nyaris mati di dalam ujian kedua jika saja dirinya tidak bisa memikirkan rencana untuk menghindari para Oak Hunter yang juga ikut menjaga desa. Di ruang tunggu, Sungyeon kembali memastikan daftar anggota yang masih tersisa setelah berakhirnya ujian kedua. Dia di sana tahu kalau setengah dari anggota telah habis dibantai dalam ujian kedua, dan hampir semua peserta yang tewas itu dibantai secara brutal oleh para monster yang berada di dalam ujian mereka. Namun terlepas dari itu semua, Sungyeon tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah informasi yang berada dalam forum chatting tentang adanya sebuah cara untuk kembali ke bumi. Dalam informasi itu dikatakan bahwa setiap peserta yang memasuki lantai baru akan menerima sebuah item bernama Question Voucher. Question Voucher bisa digunakan setiap peserta untuk menyatakan sebuah pertanyaan kepada sistem, termasuk tentang bagaimana cara mereka agar bisa kembali ke bumi. Sungyeon sangat terkejut dengan adanya informasi itu. Selama ini dia tidak menyangka bahwa dirinya mungkin bisa kembali ke bumi, dan di sana dia memutuskan untuk mulai kembali berlatih agar dirinya bisa mendapatkan voucher tersebut pada ujian selanjutnya.
Kini setelah beberapa waktu berlalu, para player mulai menggunakan forum chatting sebagai tempat untuk bertukar informasi. Mereka membagikan segala informasi yang mereka ketahui tentang voucher tersebut, sehingga kini Sungyeon telah mengetahui tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan voucher itu. Dari sekian banyaknya informasi yang ia dapatkan, Sungyeon telah merangkumnya ke dalam beberapa kalimat. Ia kini tahu bahwa ada item bernama Temporary Return Stone yang dijual dan digunakan sebagai alat untuk kembali ke bumi selama beberapa hari ketika seorang player telah berhasil menyelesaikan ujian di lantai 5 Tower of Trial. Selain itu, Sungyeon juga mengetahui bahwa ada informasi yang mengatakan kalau di atas lantai ke-7 akan ada ekspansi atau perluasan sistem yang terjadi secara besar-besaran. Dan dari ekspansi sistem itulah item yang bisa membuatnya kembali akan dijual secara permanen. Sungyeon kini telah mengetahui semua informasi tentang item tersebut. Dia membayangkan kalau saja dirinya bisa kembali ke bumi dengan kekuatannya yang sekarang, maka dia pastinya akan bisa menjadi seorang hunter rank A yang selama ini selalu ia dambakan. Dalam Tower of Trial, Sungyeon mendapatkan gelar sebagai Necromancer. Dia memiliki efek dasar yang mampu menghisap jiwa yang telah mokat, lalu mengendalikan mayat itu sesuka hatinya. Setiap jiwa yang ia serap itu mampu meningkatkan statusnya secara permanen tergantung pada rank miliknya, serta kualitas dari jiwa yang ia serap. Selain itu, Sungyeon juga mampu menyimpan dan menggunakan jiwa-jiwa yang telah ia serap sesuai dengan kapasitas dan penyimpanan miliknya, di mana penyimpanan miliknya itu bisa ditingkatkan seiring naiknya level dan juga rank dirinya. Setelah membaca itu semua, Sungyeon sekali lagi sedikit menyesalkan tentang kalau saja dirinya memiliki kekuatan seperti itu di bumi, maka dia akan bisa menjadi seorang hunter yang sangat hebat. Namun dengan mengesampingkan hal itu, Sungyeon kembali mengingat bahwa dia nyaris saja mati ketika menjalani ujian kedua. Dia ingin bisa sampai ke lantai 8, di mana dirinya dapat membeli item yang bisa membuatnya kembali ke bumi secara permanen. Namun hal itu tentunya tidak akan bisa ia capai dengan kemampuannya yang justru malah kewalahan dalam ujian di lantai 2. Oleh karena itu, Sungyeon pun akhirnya kembali memeriksa status miliknya. Dia sadar bahwa status miliknya kini telah bertambah sejak dia berhasil menyelesaikan ujian di lantai kedua. Namun statusnya itu tentu saja belum cukup kuat untuk mencapai tujuannya. Lalu setelah melihat status tersebut, Sungyeon pun melepaskan pakaian dan juga semua peralatannya. Dia sebelumnya telah mendapatkan 5 buah jiwa dalam setiap pertarungan yang mempertaruhkan nyawanya, dan di sana ia mencoba untuk menyerap semua jiwa itu ke dalam dirinya. Status Sungyeon mulai meningkat kembali ketika dia menyerap satu persatu dari setiap jiwa yang ia dapatkan. Dia merasa kalau dirinya sangat dipenuhi oleh kekuatan, dan seketika saja dia bisa berlari begitu cepat padahal dia tidak menggunakan stamina yang cukup banyak. Sungyeon terus-menerus berlarian di dalam ruang tunggu dengan wajah yang terlihat sangat senang. Selama ini dia tidak pernah merasakan kekuatan sebesar itu di dalam dirinya, dan karena kekuatan yang besar itulah dia sampai harus menabrak tembok karena belum terbiasa dengan status dan kekuatan barunya. Sungyeon sadar bahwa pertumbuhan yang tidak terduga itu belum bisa diimbangi oleh kekuatan fisiknya, dan akhirnya dia membuka menu toko untuk melihat item apa saja yang bisa ia beli dengan poin yang ia dapatkan setelah menyelesaikan ujian di lantai kedua. Item pertama yang dibeli oleh Sungyeon adalah sebuah perisai bernama Big Dead Treasure. Item itu memiliki efek khusus di mana penggunanya akan mendapatkan semacam buff ketika stamina-nya berkurang. Lalu untuk item kedua, Sungyeon memilih senjata berupa pedang bernama Black Steel Dagger yang mampu menyerap dark magic yang diarahkan kepadanya. Terakhir, Sungyeon mengambil sebuah jubah bernama Assassin Craft. Jubah yang ia pilih itu memiliki sebuah efek di mana penggunanya akan mendapatkan peningkatan status ketika stamina-nya telah berkurang setengah. Kini penampilan Sungyeon telah terlihat jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia memilih setiap item yang bisa ia kombinasikan dengan hadiah yang ia dapat dari penyelesaian ujian di lantai 2, dan dengan peningkatan efek yang dapat menutupi kelemahannya dalam stamina yang dimilikinya. Sungyeon berencana untuk menyesuaikan diri terlebih dahulu dengan semua kemampuan dan juga item yang baru saja ia dapatkan. Dia mulai berlatih secara rutin untuk menemukan gaya bertarungnya dengan kemampuan yang baru saja ia peroleh, agar dirinya bisa lebih percaya diri ketika menghadapi makhluk atau sesuatu yang telah menunggunya dalam ujian ketiga. 2 hari berlalu sejak Sungyeon memulai latihannya. Ujian ketiga pun akhirnya tiba. Sungyeon telah diteleportasi dengan sebuah portal dari ruang tunggu menuju ke sebuah tempat gelap yang tidak ia kenal. Tingkat kesulitan untuk ujian ketiga adalah hard, dan tema ujian itu adalah duel. Sungyeon tiba di sebuah gua yang sangat aneh, karena gua itu tidak seperti gua pada umumnya yang memiliki lubang sebagai jalan masuk maupun keluar.
Lubang yang ada di dalam gua itu berada di atas kepala Sungyeon. Dia cukup kebingungan apakah tempat itu benar-benar adalah sebuah gua atau bukan. Namun tentunya dia tidak bisa memikirkan hal itu terus-menerus karena sebentar lagi ujian akan segera dimulai. Tak lama kemudian sistem memberitahukan bahwa Guardian of the Darkness menjadi lawan di ujian ketiga akan muncul dalam waktu 10 detik lagi. Sungyeon segera bersiap ketika mendapat pemberitahuan itu karena dia tahu kalau monster dalam ujian pastinya bisa muncul dari mana saja seperti golem di lantai pertama yang telah ia hadapi sebelumnya. Ketika hitungan mundur telah selesai, terlihat sebuah bayangan dari belakang punggung Sungyeon. Bayangan itu memang terlihat seperti bayangan milik dirinya sendiri. Namun Sungyeon tiba-tiba menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan sesuatu yang berada di belakangnya. Tanpa disangka, ternyata bayangan itu justru melancarkan serangan kepada Sungyeon. Masih belum diketahui apa sebenarnya bayangan tersebut, namun yang jelas bayangan itu adalah lawan yang harus Sungyeon hadapi dalam ujian di lantai ketiga. Seperti namanya, musuh dalam ujian ketiga ini adalah doppelganger, yang dimana ia adalah cerminan dari sang penantang itu sendiri. Sungyeon tidak akan bisa menyelesaikan ujian ketiga jika dia tidak bisa mengalahkan musuhnya. Dan hal yang paling buruk dari musuhnya itu adalah fakta bahwa sesuatu yang ia hadapi merupakan cerminan atau kloningan dari dirinya sendiri. Dan cerita pun bersambung. Aduh, melawan diri sendiri. Karena yang paling sulit adalah melawan diri sendiri ya guys ya. By the way, Necromancy ini pernah Mimin upload ya, cuman baru satu kali aja atau part satunya. Dan sekarang tuh ada part 2-nya, tapi kami satukan biar gak susah gitu, langsung nih panjang. Jadi nanti nextnya enak gitu, tinggal tak langsung diselesaikan. Dan mungkin segitu saja kami dari Saratusan Cerita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.